Oke, balik lagi bersama saya di 1 Second Motovlog. Pada video kali ini sore hari ya. Sekalian manasi si Maxi sambil jawabin pertanyaan dari kalian. Ada banyak yang tanya di usia Maxi yang segini, hampir 5 tahun ini, keluhan itu apa aja ya? Keluhannya apa aja yang sekiranya udah perlu diganti? Dan aku mau ceritain, ini tuh udah hampir 5 tahun. Motor ini tuh 2016 kalau nggak salah, 16 awal atau 15 akhir gitu. Pokoknya besok Maret tuh udah 5 tahun. Nah, di usia yang hampir 5 tahun ini, mesti kan udah ada part yang harus diganti, yang bawaan Maxi ini. Nah, berhubung bawaan itu agak masih komplit, yang dipasang di sini belum aku ganti. Kalau yang master rem depan ini udah yo, yang sekiranya belum aja. Nah, yang sekiranya belum aja itu apa aja yang udah waktunya diganti menginjak usia yang hampir 5 tahun ini. Nah, yang paling kerasa tuh di bagian pengereman belakang. Di bagian pengereman belakang si Maxi ini. Nah, ini masih standar semua, master masih standar, selang rem masih standar, kaliper masih standar. Nah, di usia yang hampir 5 tahun ini tuh yang hampir rusak, istilahnya mau rusak, yang udah kerasa tuh si master rem belakang itu udah kerasa banget. Itu sejak tahun kemarin udah. Nah, pertamanya tuh si master rem ini kan ngancing ya, ngancing tuh jadi si piringan belakang tuh ngunci kalau dipakai. Jadi master rem belakang itu pernya tuh nggak mau balik, jadinya seret gitu terus ngunci. Nah, pas ngunci itu udah tahun kemarin tuh udah sempet ngunci, terus aku servis. Nah, setelah di servis itu kan udah normal, tapi selang beberapa bulan, nah itu tuh ngancing lagi. Terus yang ngancing yang kedua ini, aku inisiatif beli piston master rem itu. Aku beri yang ori Yamaha. Nah, setelah diganti yang pistonnya itu normal lagi, dan beberapa bulan lagi itu terjadi lagi ngancing. Tapi setelah diservis itu udah enak ya, rem itu masih mau pakem, nggak ngelos gitu. Nah, setelah ganti si piston master rem itu selang beberapa bulan tuh udah diganti baru, terus ngancing lagi. Nah, kenapa kok bisa ngancing kayak gitu? Itu ternyata tuh si dinding master rem itu udah lecet. Jadinya beberapa bulan sekali tuh mesti ngancing, rem itu ngancing. Tapi ini masih tak pakai. Jadi masih tak pakai yang belakang itu, sekarang tuh udah nggak ngancing, tapi udah nggak pakem ya ini. Untuk master rem belakang ini udah nggak pakem, makanya kalau pakai si Max ini nggak berani kenceng-kenceng aku. Soalnya kalau di rem dada itu nggak bisa, jadi harus diurut. Walaupun ditekan banget tuh udah nggak mau ngerem pakem. Dan penggantian part selanjutnya yang aku udah ganti di si Max ini itu penggantian rantai. Nah, untuk si rantai ini kan udah tak ganti merek Triple S, tapi udah lama banget untuk rantainya ini. Udah sekitar hampir 3 tahunan. Dulu pas aku ganti ban gambot itu ya, ganti ban gambot kan nggak cukup si rantainya, karena gear belakang aku besarin jadi 44. Nah, dari situ aku beli merek Triple S. Yang aku ganti itu gear set, kecuali gear depan itu aku masih pakai bawaan standar. Dan untuk gear ini juga masih awet, hampir sekitar 3 tahunan. Dan untuk rantainya aku kaget itu juga masih awet, walaupun sekarang tuh udah agak disetel tuh agak susah ya, tapi masih bisa lah disetel, masih aman buat harian tuh, masih aman banget. Nah, untuk si rantai ini tergantung perawatan juga. Biasanya aku bersihin pakai bensin campur sunlight. Nah, untuk campuran bensin campur sunlight ini untuk bersihin rantai itu manjur banget. Dan yang kalian jangan lupa tuh bersihin rantai.
Nah, setiap kalian bersihin rantai itu dikasih pelumas. Kalau aku pelumas itu minyak goreng ya, nggak dikasih oli. Tapi sekarang aku pakai oli. Olinya aku pakai enduro. Sisaan di rumah itu ada sisa enduro, terus aku pakai. Pokoknya tuh jangan sampai kering. Rantai itu jangan sampai kering dan jangan terlalu basah. Kalau terlalu basah nanti nyiprat kemana-mana. Kalau di making ini tuh nyipratnya ke bodi atas. Kalau udah copot si cover rantai, kalau udah copot si cover rantai itu nanti bakal ke atas kotorannya itu, soalnya nggak ada penahannya. Tapi ini masih awet banget. Kalau temanku itu rantai itu boros banget ya, nggak tahu kenapa, karena pemakaian atau karena usia. Tapi kalau karena usia tuh ini udah hampir 3 tahun tapi masih normal-normal aja. Paling karena faktor pemakaian dan perawatannya itu. Dan kemarin kan ini udah sempat dyno. Nah, di saat dyno tuh aku agak cemas ya, soalnya rantai ini tuh udah lama banget. Takutnya pas naik di atas mesin dyno tuh rantai ini putus. Nah itu khawatir itu di situ. Tapi alhamdulillah aman kemarin. Asal si penyetelan rantainya itu bener, nggak terlalu kenceng dan nggak terlalu longgar. Yang kedua tuh itu yang selanjutnya itu kayaknya udah semua, nggak ada minus-minusnya. Kalau si Maxi ini tergantung perawatan aja. Ini hampir 5 tahun, kilometernya udah 31.000. Tergolong agak rendah ya, tergolong agak rendah. Soalnya ya nggak tak pakai harian banget. Soalnya dari dulu kan cuma tak pakai, untuk ke sekolah aja. Paling sini rumahku sekolah tuh hampir 10 kiloan. Nah, paling PP 20 kilo itu setiap hari. Dan selebihnya pakai motor standar. Dan untuk segi mesin kan ini udah gantian ya, udah ganti mesin swap engine. Jadi nggak bisa kalau tak patok di 30.000 ini. Paling di sekitar 25 ribuan, hampir 5 tahun itu aku pakai itu mesin bawaan nih, itu masih awet banget, belum ada ngebul, belum ada bunyi-bunyian, pokoknya masih sangat yoi lah. Ini aku gantikan nyari 6 speed aja ya, 6 speed aja sama ring kesing. Di mesin bawaan itu masih sangat halus banget, pokoknya masih halus banget, belum ada ngebul, belum ada bunyi ngecelek, pokoknya masih halus banget. Itu pemakaian tuh hampir 5 tahun. Dan aku seringnya itu kemarin open filter. Nah, open filter tuh asalkan kalian rajin ngebersihin nih, itu bakalan awet mesin itu. Sama pemakaian juga ya, tapi aku kadang-kadang juga gaspol di landasan pacu itu, aku gaspol juga masih aman, mesinnya tergolong aman banget untuk mesin standar itu. Dan jawab pertanyaan dari kalian yang tanya ya, ini pakai per kopling apa? Nah, untuk di segi kopling tuh aku masih pakai bawaan standar semua, tapi yang aku ganti cuma per koplingnya. Ini per kopling aku pakai R15 V3 atau VVA. Nah, di segi kopling ini kenapa aku ganti pakai per kopling R15 V3 ini, kan lebih kenyal. Jadi lebih kenyalnya itu kan di bawaan R15 V3 itu cuma ada 3 per kopling. Nah, kalau disubstitusikan ke e-making ini atau Vixen atau yang lainnya yang masih 4 per kopling, itu bakalan kenyal banget kopling kalian. Jadi nggak terlalu keras dan nggak terlalu loyo. Jadi pas banget lah di pertengahan atas dan loyo. Oke, dari standar itu enak banget, 2 jari itu masih bisa. Dan untuk per kopling ini tuh baliknya cepet banget ya. Dan untuk jarak jauh itu juga masih enak banget. Kemarin aku pakai ke Dieng itu pakai ini juga mumpuni, nggak ada loyo-loyoan. Per koplingnya mumpuni banget. Oke, paling segitu aja aku jawab pertanyaan dari kalian. Kondisi Maxi setelah hampir 5 tahun ini, itu kerusakannya apa aja, dan yang terjadi cuma di master rem belakang. Selebih itu aman, asal perawatan aja rutin. Pokoknya aku cuma rawat wajar aja, pokoknya harus selalu bersih aja. Kalau motor tuh nanti bakalan awet, insya Allah awet.
Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa untuk like, komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan project yang terbaru di Maxi ini. Ini bakal ada project-project yang terbaru lah, tipis-tipis.